underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, setelah pemerintah resmi menutup TikTok Shop, ternyata UMKM serta pedagang pasar ini masih mengeluhkan penurunan omset. Bahkan juga pasar Tanah Abang katanya masih sepi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan bukan seperti lampu Aladin ya. Jadi kalau pedagang-pedagang di dalam pasar Tanah Abang itu pada saat dikunjungi sama Menteri Perdagangan terus berkeluh kesah, ya itu sekarang dagangan menjadi sepi, ya bla 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 bla, itu kita juga salut ya Menteri Perdagangan kita langsung gerak cepat ya, percaya dengan betul bahwa ini akibat dari TikTok. Ya, maka langsung keluarlah peraturan TikTok untuk tidak boleh lagi jualan lewat TikTok, hanya boleh promosi gitu kan? Ya, betul. Lah, tapi apa betul? Ya, kan bukan lampu Aladin. Ya, ternyata setelah di stop itu iklannya, bukan iklannya, TikTok tidak boleh jualan itu ya. Ternyata ya pasar Tanah Abang itu masih sepoi-sepoi aja tuh. ya, malah kelihatannya bisa buat main badminton di tengah aulanya itu ya. Jadi ini gimana? Ya memang sebetulnya kalau kita lihat pasar Tanah Abang itu dari beberapa calon konsumen yang komplain kenapa kok tidak lagi belanja di sana, ya itu memang nggak soal TikTok saja. Sebetulnya nggak cuma TikTok ya. Jualan secara online itu kan ada Shopee, betul, ada Tokopedia, betul, ya ada Lazada, ada apa itu banyak lah ya. Itu kok nggak dilarang ya, misalnya loh ya. Nah ini juga ternyata ini ada yang komplain nih. Kalau orang mau masuk di sana di komplek Tanah Abang pasar tadi itu, dia bawa mobil atau sepeda motor, kan harus parkir. Betul. Parkir sana tarifnya resmi kalau nggak salah 5.000 per jam atau berapa. Ya, tetapi ada centengnya. Ya, ada premannya itu. Ada tukang parkir liar atau gimana nggak ngerti. Pokoknya itu kan yang ditulis 5.000 atau 10.000. Ternyata dipungutnya itu 35.000 sampai 50.000. Ya, jadi ini membuat orang kesal. Ya. Wah, ini mau belanja di sana, udah ketemu dengan masalah parkir yang dipungli. Ya, ini salah satu sebabnya. Terus nomor 2, orang mau ke sana itu dulu zamannya Gubernur Ahok, itu trotoar-trotoar Tanah Abang tuh bersih semua, nggak ada pedagang kaki lima di sana. Jadi masuk suasananya enak, mau pergi masuk ke pasarnya, masuk lewat eskalator macam-macam itu semua bersih, semua enak. Jadi ini menjadi faktor juga. Sekarang mau ke sana susah, jalannya sempit. Ya mau masuk ke pasar Tanah Abangnya susah. Ya banyak ditutupi pedagang-pedagang kaki lima. Dan juga lalu lintasnya dulu nggak macet, sekarang kembali macet. Ya karena pedagang-pedagang kaki lima di trotoar itu sekarang muncul lagi. Nah inilah semua yang menjadi akibat kenapa pasar Tanah Abang itu menjadi sepi. Ini yang harus dipikirkan. Jadi bukan lampu Aladin, TikTok selesai rame, ya enggak. Ya mestinya kan harus dipikirin juga. Kenapa kok tidak ada orang yang datang lagi? Betul. Lah kemungkinan apakah promosi dari pasar Tanah Abang itu enggak ada. Ya misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, ada pameran-pameran UMKM atau apa, itu kan semua harus dilakukan. Betul. Ya tapi kalau cuman seperti ini ya repot. Ya beruntung ya kemarin ada banyak pedagang Tanah Abang yang mengatakan wah ini sebetulnya yang ditutup nggak cuma TikTok, ya perlu yang lain juga. Oh kita beruntung ya, Menteri Perdagangan kita tidak mengatakan oh setuju nanti ditutup semua gimana. Nah, itu namanya menyelesaikan masalah sepertinya kan, tapi menimbulkan masalah baru. Betul. Padahal TikTok itu banyak orang-orang UMKM yang terbantu loh, antara 2 juta sampai 6 juta. Itu yang menggunakan TikTok untuk
berjualan barang-barang yang dia bikin sendiri. Betul. Ya, ada banyak orang yang nangis setelah ditutup ini, mereka mau cari makannya dari mana. Ya, UMKM yang jualan lewat TikTok tadi itu sebulannya itu rata-rata dia bisa menerima penghasilan 5 sampai 6 juta rupiah. Ya. Seharusnya pemerintah kan seneng ya. Betul. Itu kan lapangan pekerjaan, bukan pengangguran kan. Ya. Nah, sekarang begitu ditutup, apa yang terjadi? Jadilah pengangguran lagi dia. Betul. Pabrik anggur kan, pengangguran. Nah, ini kan kasihan. Ya. Ya, jadi mestinya jangan terlalu cepat-cepat. Ya, sebetulnya memang harus ada satu pengkajian, pemikiran yang matang agar supaya putusan dari pemerintah ini tidak terkesan sembrono, ya, salah kaprah yang akan merugikan banyak orang. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.